Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal coba bongkar satu materi yang Anda kirim ya. Ini semacam catatan singkat tentang peristiwa yang cukup panas di Makassar kemarin. Tepatnya Senin 9 Februari 2026. Jadi fokus kita adalah membedah apa yang kelihatan di permukaan dan mungkin makna di baliknya. Jadi intinya gini, puluhan mahasiswa menggelar unjuk rasa besar di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Iya, dan yang langsung menarik perhatian dari catatan itu adalah nama yang mereka pakai. Mereka nggak sekedar ya kerumunan tanpa nama, mereka menyebut diri Koalisi Aktivis dan Masyarakat Sipil Sulawesi Selatan. Oh, koalisi? Nah, itu dia. Ini bukan detail kecil. Pemilihan kata koalisi itu sendiri udah sebuah pernyataan sikap, kan? Jadi nama koalisi itu semacam klaim legitimasi gitu ya, untuk nunjukin kalau ini bukan cuma suara dari satu kampus. Tepat sekali. Ini cara mereka bilang, dengar, yang resah itu bukan cuma kami, tapi banyak elemen masyarakat sipil. Ini langsung ngasih bobot politik yang lebih berat ke aksi mereka, bahkan sebelum mereka mulai orasi. Menarik. Oke. Dan di catatan Anda, ini juga digambarkan situasinya hidup banget ya di Jalan Urip Sumoharjo. Mereka sampai bakar ban bekas, asapnya hitam ngepul, dan sengaja menutup sebagian jalan. Betul. Bisa Anda bayangkan kan pemandangannya, macet total, terus suara klakson saut-sautan. Benar-benar sebuah pentas kekacauan tapi yang terencana. Nah, kekacauan yang terencana itu kata kuncinya. Bakar ban, blokir jalan, itu bukan sekedar cari perhatian biasa. Api sama asap dari ban bekas itu punya bahasanya sendiri. Simbol kemarahan, sinyal kalau kesabaran itu udah habis. Pesannya jauh lebih kuat daripada sekedar spanduk. Ini semacam teater jalanan. Tapi apa strategi kayak gitu nggak malah jadi bumerang ya? Maksud saya, publik yang kejebak macet, yang mungkin awalnya simpatik, bisa jadi malah antipatik kan? Mikirnya, wah, gara-gara demo, saya jadi telat jemput anak misalnya. Itu resiko yang selalu ada dan saya yakin sudah mereka perhitungkan. Logikanya mungkin begini. Ketidaknyamanan sesaat yang dialami ratusan orang di jalan itu nggak ada apa-apanya dibanding apa yang mereka anggap sebagai ketidakadilan sistemik. Jadi mereka rela mengorbankan sedikit simpati publik demi memastikan isu ini nggak bisa lagi diabaikan. Mereka memaksa semua orang buat berhenti dan melihat. Oke, jadi mereka berhasil bikin semua mata tertuju ke sana dengan ban terbakar dan macet total itu. Pertanyaannya, setelah dapat perhatian, pesan apa sih yang sebetulnya mau mereka sampaikan? Pesannya tunggal dan sangat tajam. Di tengah semua itu, orasi mereka mengerucut pada satu tuntutan utama, reformasi kejaksaan. Reformasi kejaksaan. Iya, dan tuntutan ini bukan muncul dari ruang hampa ya. Ini puncak kekecewaan karena ada dugaan mandeknya penanganan sejumlah kasus korupsi besar di sana. Jadi ini reaksi langsung terhadap masalah yang mereka anggap konkret dan kronis. Oke, jadi kalau ditarik benang merahnya nih, metode aksi yang disruptif itu sengaja dipilih untuk mencerminkan betapa mendesaknya masalah yang mereka angkat. Mereka bikin krisis kecil di jalanan untuk menyoroti krisis yang lebih besar di institusi hukum. Persis. Singkatnya, ini adalah koalisi yang pakai gangguan publik sebagai alat untuk menuntut akuntabilitas. Mereka bertaruh kalau pesan soal reformasi kejaksaan ini cukup kuat untuk menjustifikasi metode yang mereka pakai. Baiklah, mari kita coba rangkum ya. Jadi, sebuah kelompok yang menamakan diri Koalisi Masyarakat Sipil di Makassar menggelar aksi unjuk rasa yang sengaja dirancang untuk melumpuhkan sebagian kota. Tujuannya, pemaksa perhatian publik dan pemerintah tertuju pada satu isu, yaitu reformasi kejaksaan karena penanganan kasus korupsi yang lambat. Betul, dan pembahasan kita hari ini sebenarnya meninggalkan satu pertanyaan besar untuk kita renungkan bersama. Peristiwa ini kan menunjukkan sebuah titik kritis ya, saat sebuah kelompok masyarakat merasa jalur-jalur formal untuk menyuarakan aspirasi, apalagi soal isu sepenting korupsi, itu terasa buntu. Tindakan luar biasa apa yang kemudian mereka anggap perlu, sah, dan bahkan wajib dilakukan demi memastikan suara mereka nggak hilang begitu saja. Yang kami anggap itu kemudian melibatkan anggota DPR RI, teman-teman sekalian. Usut tuntas itu. Yang kedua, kami anggap bahwasannya ada dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangkit listrik tenaga surya yang ada di Kabupaten Selayar. Ada 3 titik di situ. Dan
Dan pelaksana pengerjaan ada PT PLN Sulsel Gelabak, teman-teman sekalian. Dan nilainya itu sampai 92 miliar. Usut tuntas itu. Ada tindak pidana korupsi, pasal-pasal di Kabupaten Jeneponto, teman-teman sekalian. Dan kami menduga kuat ada keterlibatan mantan wakil ketua DPRD yang saat ini menjabat sebagai Bupati Kabupaten Jeneponto, teman-teman sekalian. Usut tuntas itu saat ini bergulir di Polda Sulsel. Dan kami anggap Polda Sulsel tidak mampu ambil Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sebagai lembaga tertinggi penegakan hukum. Saya harap Waspitsus mendengar ini. Ada tindak pidana korupsi, anggaran rumah tangga DPRD Provinsi, anggaran rumah tangga DPRD Tanah Toraja yang kami duga kuat itu kemudian melibatkan mantan ketua DPRD yang saat ini menjabat sebagai Bupati Kabupaten Mamasa. Mungkin Waspitsus tepuk tangan teman-teman, karena kita membawakan data kepada dia. Tetapi mohon maaf, saya meminta usut tuntas itu tunjukkan akuntabilitasnya sebagai penegakan hukum. Dan kami tekankan sekali lagi, kami tidak mau ditemui oleh Kasipenkum, kami hanya ingin ditemui Waspitsus. Jika tidak, bisa saya Bapak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Dan jika tidak, jangan harapkan kami untuk tetap melakukan aksi unjuk rasa di depan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, teman-teman sekalian. Dan jangan harapkan kami untuk teman-teman membuat apa yang kami anggap tidak benar, untuk bagaimana menetapkan, untuk bagaimana menerapkan apa yang menjadi penegakan hukum yang bersih dan transparansi, teman-teman sekalian. Untuk saat itu, saya lanjutkan kepada bapak selanjutnya. Baik teman-temanku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Baik teman-temanku sekalian, kami dari Koalisi Aktivis dan Masyarakat Sipil Sulawesi Selatan itu kemudian hadir kembali di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk bagaimana membawa beberapa tuntutan yang kemudian harus dinasionalisasikan oleh pihak daripada Kejaksaan Tinggi, kawan-kawan sekalian. Karena kita ketahui bersama, kawan-kawan sekalian, bahwasannya amanat konstitusional yang kemudian tidak pernah diindahkan oleh pihak daripada Kejaksaan Tinggi, yang sebagaimana kita melihat daripada penegakan supremasi hukum yang kemudian menebang pilih, yang melihat yang manakah yang paling tebal isi amplopnya, kawan-kawan sekalian. Jadi itu terbukti, kawan-kawan sekalian, di mana tindak pidana korupsi yang hari ini tidak pernah transparan oleh pihak daripada Kejaksaan Tinggi, kawan-kawan sekalian. Sebagaimana kita ketahui bersama dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang kemudian menjamin tentang keterbukaan informasi publik, yang menjamin hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dari pejabat publik, kawan-kawan sekalian. Tetapi hari ini pihak daripada Kejaksaan Tinggi itu kemudian tidak memiliki etika baik dan tidak pernah menjalankan apa yang menjadi amanat daripada undang-undang, kawan-kawan sekalian. Itu yang kemudian menjadi harapan daripada teman-teman hari ini melakukan aksi demonstrasi untuk bagaimana teman-teman dari pihak dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk langsung menemui teman-teman saksi, lebih khususnya pihak daripada Waspitsus, kawan-kawan sekalian. Kawan-kawan sekalian, sangat ironis rasanya, kawan-kawan sekalian, ketika pihak daripada Kejaksaan Tinggi kemarin memberikan klarifikasi bahwa Waspitsus lebih sibuk untuk menguruskan kasus yang lain, kawan-kawan sekalian. Tetapi hari ini teman-teman daripada kasus membawa kasus tindak pidana korupsi yang kemudian besar nominalnya, kawan-kawan sekalian. Ada apa pihak daripada Kejaksaan Tinggi tidak mau memperhatikan segala bentuk tuntutan yang kemudian dibawa oleh saksi, kawan-kawan sekalian. Dan ini terlihat gambaran daripada pejabat publik hari ini yang kemudian menyambut masyarakat dan mahasiswa dengan cara yang tidak baik, kawan-kawan sekalian. Sebagaimana kita lihat bersama bahwasannya gedung Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang megah ini, kawan-kawan sekalian, itu dibangun berdasarkan hasil daripada pajak rakyat, kawan-kawan sekalian. Tetapi ketika hari ini kita yang kemudian memberikan pajak kepada negara untuk menikmati bagaimana kemegahan daripada ruangan ini, itu dihalangi oleh pagar besi, kawan-kawan sekalian. Kawan-kawan sekalian, perlu saya tegaskan bahwasannya pihak daripada
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.